warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai perilaku konsumen. Sebelum itu, perkenalkan saya Sinta Putri Puspitaningrum dengan NIM akhir 13 serta rekan-rekan saya. Saya Asifa Jibarata Putri dengan NIM akhir 14. Saya Anafi Hatirta Suraya dengan NIM akhir 15. Saya Destia Marisiwi dengan NIM akhir 012. Untuk penjelasannya mohon disimak ya teman-teman. Baik, di sini kami akan membahas 5 poin, yaitu yang pertama ada definisi perilaku konsumen, yang kedua ada teori psikologis yang mempengaruhi konsumen, yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yang keempat adalah proses keputusan pembeli, dan yang terakhir adalah tipe-tipe perilaku konsumen. Selanjutnya, yaitu definisi perilaku konsumen sendiri adalah perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Pada dasarnya, perilaku konsumen yang merupakan tindakan atau perilaku termasuk di dalamnya aspek-aspek yang mempengaruhi tindakan itu, yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan produk, barang, atau jasa guna memenuhi kebutuhannya. Kemudian definisi perilaku konsumen menurut para ahli yang pertama yaitu ada menurut Marketing Association atau disingkat dengan AMA mendefinisikan bahwa perilaku konsumen sebagai interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku, dan kejadian di sekitar kita di mana manusia melakukan aspek dalam hidup mereka. Kemudian menurut Sivan dan Kanuk adalah perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan mengabaikan produk, jasa, atau ide yang diharapkan dalam memuaskan konsumen untuk dapat memuaskan kebutuhannya dengan mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian ada menurut London dan Della adalah dapat dijelaskan perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu-individu yang semuanya melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang-barang dan jasa-jasa. Selanjutnya, teori psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen. Psikologi konsumen merupakan hubungan antara penciptaan suatu produk dan peluang penggunaannya oleh individu dengan proses-proses mental, yaitu meliputi pemahaman tentang proses psikologi dalam diri konsumen sebagai individu maupun kelompok. Aspek-aspek psikologi yang dipertimbangkan dalam strategi pemasaran maupun distribusi produk, riset pemasaran dalam konteks psikologi. Dalam perilaku konsumen, persepsi menjadi faktor psikologis yang mempengaruhi karena dengan adanya persepsi konsumen dapat menentukan selera hingga keputusan dalam mengonsumsi sesuatu. Yang pertama, perhatian selektif. Tahap ini memberi penjelasan mengenai bagaimana konsumen melakukan seleksi secara mendalam dari berbagai informasi yang diperolehnya. Yang kedua, distorsi selektif. Pada tahap ini, konsumen akan menginterpretasikan informasi yang diterimanya sesuai dengan yang diyakininya. Yang ketiga, retensi selektif. Pada tahap ini, konsumen akan mempertahankan sikap dan kepercayaannya melalui informasi yang diterimanya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, ada faktor budaya. Faktor budaya memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada perilaku konsumen. Perusahaan harus mengetahui peranan yang dimainkan oleh budaya, subbudaya, dan kelas sosial pembeli. Budaya adalah penyebab paling mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Budaya merupakan kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Kemudian, faktor yang kedua yaitu perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, serta peranan dan status sosial konsumen. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok kecil. Kelompok yang mempunyai pengaruh langsung, definisi kelompok yaitu adalah 2 orang atau lebih berinteraksi untuk mencapai sasaran individu atau bersama. Selanjutnya, faktor pribadi.
Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur dan tahapan daur hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Selanjutnya ada lagi faktor psikologis. Pemilihan barang yang dibeli seseorang lebih lanjut dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta kepercayaan. Motivasi merupakan kebutuhan yang cukup menekan untuk mengarahkan seseorang mencari cara untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Kemudian selanjutnya ada faktor marketing strategi. Untuk faktor marketing strategi ini merupakan variabel di mana pemasar mengendalikan usahanya dalam memberitahu dan mempengaruhi konsumen. Variabel-variabelnya adalah barang, harga, periklanan, dan distribusi yang mendorong konsumen dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada proses keputusan pembeli. Keinginan untuk membeli timbul setelah konsumen merasa tertarik dan ingin memakai produk yang dilihatnya. Menurut Howard dan Tsai dalam Basu Swasta Dharmesta pada tahun 1998, proses membeli atau buying intention akan melalui 5 tahapan, yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan atau need, yang kedua, pemahaman kebutuhan atau recognition, yang ketiga, proses mencari barang atau search, yang keempat, proses evaluasi atau evaluation, dan yang kelima, pengambilan keputusan pembelian atau decision. Yang selanjutnya ada tipe-tipe perilaku konsumen. Yang pertama ada konsumerisme, yaitu adalah suatu gerakan sosial yang dilakukan oleh berbagai pihak yang bertujuan untuk meningkatkan posisi konsumen dalam berinteraksi dengan pihak penjual, baik sebelum, pada saat, dan setelah konsumen dilakukan. Yang kedua, ada model dan penelitian terhadap perilaku konsumen, yaitu pemasar akan melakukan penelitian yang terkait dengan konsumen dan produk yang dipasarkan, dan juga mengumpulkan informasi mengenai karakteristik perilaku konsumen, sehingga seorang pemasar akan dapat lebih mengenal siapa konsumennya dan bagaimana perilaku mereka dalam mencari, menggunakan, dan membuang produk. Baik, untuk tipe-tipe perilaku konsumen yang selanjutnya, yaitu ada Lembaga Perlindungan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, yang tujuan utamanya adalah untuk membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Untuk kesimpulannya, perilaku konsumen adalah sejumlah tindakan-tindakan nyata individu atau konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, psikologis, dan marketing strategi yang mengarahkan mereka untuk menilai, memilih, mendapatkan, dan menggunakan barang dan jasa yang diinginkannya. Pentingnya perilaku konsumen ini akan membantu produsen untuk meningkatkan kualitas dari produk yang dimiliki perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan juga harus memikirkan bagaimana produk mereka tersebut bisa lebih bersaing di antara pesaing-pesaing lain. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.